Oke, bismillah teman-teman semuanya. Kembali lagi di video kali ini, video seri EKG ya, tapi ini versi nice to know ya. Jadi bukan termasuk ke dalam playlist kita, tapi ini cukup bagus kalau teman-teman pada tahu ya. Nggak wajib, tapi kalau tahu bagus gitu. Kenapa? Karena di versi nice to know seri EKG kita ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan alasan atau asal muasal atau latar belakang dari suatu aturan atau suatu rumus ya, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Jadi nggak kita hanya sekedar menghafal, tapi kita juga bisa memahami asal usulnya kayak gitu. Jadi kita nggak melihat itu secara taklid buta kalau bahasa Arabnya ya. Jadi kita juga paham kenapa ini bisa kayak gini gitu ya. Jadi di video yang ini di sini kita akan membahas terkait aturan heart rate, perhitungan heart rate ya. Kenapa kita pakai angka 300? Kenapa kita pakai 1500? Kenapa nggak 1000 aja? Karena lebih gampang. Kenapa nggak 500 lebih gampang? Kenapa 300 ini ganjil ya kan? Maka kita sekarang terangkan aja secara singkat. Oke, sekarang bayangkan lah ya, ada EKG pasien, seorang pasien itu jarak antara gelombang RPR-nya ini satu kotak besar, ya. Ada satu kotak besar. Ya, iramanya regular. Ya, syarat untuk kita bisa pakai ini kan irama jantungnya regular. Nah, jadi sekali lagi ini jarak antara RPR-nya satu kotak besar. Maka berapakah heart rate-nya? Oke. Nanti coba ya kita urai ya. Setiap, ini kita tulis ya biar gampang. Setiap satu kotak besar, digambar aja biar cepat, terdapat satu gelombang R. Oke. Setiap satu ini terdapat satu R kan? Ada satu lewat satu R. Satu kotak besar lewat satu R. Oke. Ingat, satu kotak besar itu durasinya berapa detik? Ada 0,2 detik. Oke, satu kotak besar itu 0,2 detik. Nah, setiap satu kotak besar terdapat satu gelombang R. Nah, untuk satu detiknya berapa kotak besar yang dibutuhkan? Ada 5, ya enggak? Untuk mencapai satu detik, maka dia harus ada 5 kotak besar. Nah, setiap satu kotak besar terdapat satu gelombang R. Sehingga kalau 5 kotak besar, ya langsung aja lah 5 gelombang R. Sampai sini nggak bingung ya, insya Allah. Nah, kita akan mencari heart rate nih. Heart rate itu kan dihitung per menit, bukan per detik. Artinya 1 menit berapa detik? 60 detik. Ya, 5 kotak besar mewakili 1 detik. Kalau misalnya 60 detik atau 1 menit, kita mau hitung heart rate nih. Berarti kan dikali 60 nih. Ya, tadi ini 1 detik, ya kan? 5 kotak besar 1 detik. Nah, kalau 60 detik berarti kan dikali 60, 1 kali 60 gitu ya. Maka ini juga dikali 60 kedua-duanya. Dikali 60 berarti 5 kali 60 berapa? 300 kotak besar terdapat 300 R. Ya, jadi siklusnya itu terdapat 300 siklus jantung ya, ada 300 R. Ya, 300 R berarti kan 300 gelombang, 300 denyut jantungnya. Jadi ya gampangnya langsung aja heart rate sama dengan 300 kali per menit. Itu kalau jarak RPR-nya satu kotak besar. Kalau 2 kotak besar kayak mana? Kalau jarak antara RPR-nya itu 2 kotak besar nih kayak gini nih. 1 R, kemudian lewat 2 kotak besar baru jumpa gelombang R lagi, nanti 2 kotak besar baru jumpa lagi. Nah, ini mau kita cari lagi kayak yang di pertama tadi. Nggak sanggup, nggak ada waktu. Jadi kita lihat aja perbandingan sama yang pertama. Ya nggak usah lagi kita urai-urai kayak tadi itu, satu kotak besar, satu R. Nggak usah kayak gitu lagi, langsung aja. Ini kan tadi yang pertama jarak antar R itu satu kotak besar. Sekarang 2 kotak besar jaraknya. Berarti kan 2 kali lebih lambat dari yang pertama ini. Ya simpelnya kayak gitu kan. 2 kali lebih lambat. Berarti kalau di sini 300, maka di sini adalah setengahnya kecepatannya gitu kan. Jadi gampang aja lah, langsung aja kita bagi 300 dengan 2. Jadi kecepatan ini pasti 150 kali per menit. Kalau kawan-kawan mau coba urai kayak yang pertama tadi boleh. Hasilnya pasti sama. Ini mending cepat aja. Kan logika aja mending. Ini kalau 2 kotak besar, heart rate-nya 150. Kalau misalnya RPR jaraknya 3 kotak besar, berarti kan 3 kali lebih lambat dari sini kan? Nah, jadi perbandingannya gampang. 3 kali lebih lambat, berarti 300 dibagi 3. Ini pasti 100 kali per menit. Terus ini 4 kotak besar, berarti kan 4 kali lebih lambat. Berarti 300 bagi 4. 75. Sadar nggak sih polanya kawan-kawan dari tadi? Yang aku bilang pertama ini 300, kemudian ini 300 bagi 2 karena 2 kali lebih lambat. Terus ini 300 bagi 3 kotak besar. Kalau 4 kotak besar 300 bagi 4. Selalu angka pembaginya itu 300. Jadi kalau kita urai di dalam sebuah tabel, bukan urai sih, kita susun dalam sebuah tabel. Ini misalnya heart rate-nya 300, itu tadi dapatnya
satu kotak besar ya kan. Kalau misalnya apa 150 itu dua kotak besar. Kalau misalnya 3 kotak besar di sini 100. Kalau misalnya 4 kotak besar nih di sini 75 dan seterusnya gitu ya. Nah, pengalinya selalu sama. Kalau kita kali A sama B atau heart rate sama jumlah kotak besar itu selalu dapatnya 300. Ya kan 300 kali 1 300, 150 kali 2 300, 100 kali 3 300, 75 kali 4 juga 300. Ini pasti 300 selalu nih. Nah, jadi itulah kenapa angka 300 ini menjadi angka konstan, sebuah konstanta yang kita gunakan untuk menghitung heart rate. Jadi 300 ini sebagai pembagi. Nah, dengan logika yang sama, ini udah jelas ya kenapa dapat 300 ya. Nah, dengan logika yang sama, kita bisa pakai cara manual ini untuk kita tahu kenapa kita angka 300 ini muncul. Bisa juga kita pakai logika ini untuk mencari tahu kenapa angka 1500 ini muncul. Ya, jadi silahkan cari sendiri, karena kalau 1500 angkanya lebih besar dan jarak RKR-nya kan menjadi sangat kecil gitu. Kayaknya nggak mungkin ada kecepatan jantung itu heart rate-nya sampai 1500 kali per menit. Mustahil ya kayaknya ya, udah meninggal itu orangnya. Nggak ada nggak cukup suplai darahnya karena jantungnya kayak nggak memompa, dia cuma bergetar-getar aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau diurai bisa dengan cara atau logika yang sama, tapi gampangnya gini aja lah. Ini kan satu kotak besar nih. Satu kotak besar kan terdiri dari 5 kotak kecil kalau secara durasinya ya. Kan 5 kali 5 tuh. 5 ke vertikal, 5 horizontal. Nah, ini kita durasi ya, waktu. Jadi horizontal. 5 kotak kecil, satu kotak besar. Ya udah. Kan berarti kalau ini 300, ini kalinya kan 1500 kan. Dikali 5 juga. Dikali 5. Tapi ini nanti beda, ini bukan per menit, nggak mungkin kan kecepatannya segini. Ya, kalau misalnya jarak RKR-nya satu kotak kecil, misal nih jarak RKR-nya ini satu kotak kecil nih. Ini satu kotak kecil, satu kotak kecil. Nah, di sini ada gelombang R. Nah, betul berarti kecepatannya 1500 kali per menit. Tapi mustahil ada kejadian nyata kayak gitu ya. Ya, intinya gampangnya udah kali 5 gitu kan, karena satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil. Jadi 300 kali 5 1500. Nah, kurang lebih seperti itu.